Yes, ternyata sudah bulan Februari itu kan gak kerasa banget loh. Padahal kemarin kayak baru aku bikin readingan buat tahun baru gak sih teman-teman ya. Sekarang udah Februari aja gak sih ya. Dan Februari tuh katanya bulan yang dimana kita berkasih-kasih sayang gitu ya. Ini sebenarnya nggak cuma Februari lah ya, bulan-bulan lainnya juga kalau kalian mau berkasih sayang juga boleh ya. Oke, kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Cancer, siapa sih yang bakalan hadir, bakalan muncul buat kalian semua di bulan Februari ini ya, buat kalian semua teman-teman Cancer. Nah, cross watchernya Cancer juga boleh menuju kemari, silahkan kalian kalau misalkan mau main-main ke sini ya, ataupun yang iseng aja yang kenalannya Cancer silahkan ya. Oke, buat teman-teman Cancer ataupun teman-teman lainnya yang masih belum pada subscribe di channel ini Oracle Card Indonesia ya, juga channel lainnya Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing teman-teman ya, bukan sound terapi tapi sound healing. Silahkan kalian subscribe ya, karena sayang banget buat dilewatkan. Nah, buat kamu yang udah pada subscribe di channelnya Sound Terapi, kalian boleh subscribe ulang ya teman-teman ya di Oracle Card Indonesia Sound Healing ya. Nanti kalau misalkan kalian mau nanya linknya di mana kak gitu, kalian komentar aja di setiap videonya Oracle Card Indonesia. Nanti kita bakalan kasih linknya ke kamu atau kalian klik aja ke bio ya. Oke, teman-teman kita baca yuk Cancer. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Teman-teman Cancer yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Tentunya term and condition berlaku ya. Dan juga ada nomor WhatsApp yang tersedia di bio ataupun di tiap-tiap video ya. Di deskripsi ya teman-teman ya, description di tiap-tiap videonya Oracle Card Indonesia. Oke, silakan ya. Oke, teman-teman Cancer, kita bakalan lihat ya 5 sosok yang bakalan hadir, bakal muncul dalam kehidupan kamu ya, beserta dengan zodiaknya apa. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama ada Pisces ya, sionya bisa jadi sio kelinci. Orangnya penakut ya, penakut, apa aja bisa jadi takut-takutan gitu. Jadi apa aja dipikirin gitu. Wih, nanti kalau misalkan kayak gini gimana ya? Nanti kalau misalkan kayak gini gimana? Mau pergi aja nih ke seberang gitu kan ya. Nanti naik apa ya? Nanti pakai baju apa nih gitu. Terus nanti beli apa ya gitu. Itu dipikirin banget teman-teman ya. Dan ini orang yang kayak berhalu-halu ria itu pinter banget gitu. Jadi kalau misalkan merancang-rancang drama tuh ya kemana-mana tuh bisa ya, dengan berbagai macam ketakutannya. Orang ini setia ya, kalau udah sayang sama orang sayang banget, sampai sayangnya itu bener-bener semua tuh disediain teman-teman. Wah ya kayak gitulah ya. Kalau misalkan ini tipikal, misalkan dia adalah suami kamu atau istri kamu atau akan jadi gitu ya teman-teman. Wah ini orangnya preparationnya tuh yang bener-bener panjang. Tapi preparation doang ya, dipikirin doang ya, dilakuin mah belum tentu gitu. Ya, orangnya seperti ini ya. Dan kalau misalkan dibilang kamu udah kenal lama apa belum? Kenal lama ya, udah kenal lama banget. Kita lihat apakah orang ini bawa pengaruh yang positif atau negatif. Ya udahlah ya, kamu udah kenal gitu kan lama sama orangnya. Apapun yang terjadi, apapun dan bagaimanapun yang dia ucapkan, ketakutannya dia, ya sudah ya. Jangan dijadikan sebuah apa sih, kayak dimasukin ke perasaan banget gitu loh. Jangan, karena apa? Karena kamu nanti bakalan kacau juga ikutan gitu loh secara emosi dan perasaan. Ya jadi ikutan takut-takutan kan gitu akhirnya gitu ya. Kayak teror gak sih ya? Kita lihat ya teman-teman, apa yang sebaiknya kamu lakukan dengan kehadirannya dia. Kita lihat. Oke. Diajak ini sih lebih ke kayak fantasinya itu diganti gitu. Ketakutannya itu diganti menjadi sebuah petualangan yang menyenangkan gitu. Jadi kalau misalkan ini orang dekatnya kamu teman-teman ya, ajakinlah have fun bareng gitu kan, barengan sama keluarga atau barengan sama teman-teman yang lain. Ajak kayak berkegiatan yang lain selain dari kesehariannya dia yang sungguh sangat menakutkan atau ditakut-takutin sendiri itu dia gitu ya. Supaya lebih fresh aja hidupnya dia teman-teman ya. Seperti itu yang sebaiknya dilakukan untuk orang ini. Oke, right. Yang selanjutnya kita lihat yang kedua. Yang kedua ada
Cancer ya, atau bisa jadi show-nya show kambing teman-teman. Kalau dibilang kenal lama, nggak kenal lama ya, kenal lama dan termasuk orang deket ya, termasuk orang deket. Kalau kita bilang keluarga mungkin masih ada family, keluarga lah ya, walaupun mungkin nggak deket-deket amat, atau bukan keluarga tapi punya apa sih, kayak kedekatan emosional yang cukup dekat gitu. Orangnya cukup tertutup ya. Jadi kalau misalkan kamu nggak bicara atau kamu nggak korek-korek ya, dia nggak bakalan bicara gitu loh teman-teman ya. Dan kalaupun dikorek-korek, kadang-kadang kalau misalkan nggak pas moodnya dia tepat gitu ya, atau pas dia nggak mau buka cerita ya, dia nggak bakalan cerita gitu. Jadi apa sih, kayak moodnya itu seininya dia gitu ya. Kalau kita lihat di sini, orangnya sayang kalau misalkan sama keluarga, apalagi kalau sama orang dekat ya, dia bakalan sayang banget teman-teman ya. Dan mostly orang-orang begini nih jadi punya tanggung jawab lah di keluarga gitu, walaupun mungkin dia diem ya. Semua beban tuh kayak di pundaknya dia aja semua gitu, yang lain mah nggak boleh. Kita lihat ya untuk yang selanjutnya, apakah dia bawa pengaruh yang positif atau negatif. Pengaruhnya positif sih teman-teman ya, pengaruhnya ke kamu positif. Nah kita lihat apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu dengan kedatangan atau kehadirannya dia ya. Kita lihat, walaupun kedekatan sama kamu itu baik ya, dan kehadirannya dia bawa hal yang baik, tapi bagusnya kalian tidak saling mengganggu sih. Artinya sama-sama mungkin capeknya sama atau apa ya sama, jadi kalian istirahatnya tuh bareng gitu ya. Entah kamu melakukan kegiatan apa atau entah kalian melakukan kegiatan apa, cuti-nya kalian itu akan teratasi dengan baik. Tapi kalian sama-sama nih, misalkan di satu ruangan bersama gitu, tapi kamu dan dia melakukan hal yang berbeda, tapi kalian itu saling saling bahagia aja, misalkan bisa berdua gitu, dan punya waktu masing-masing cutie quality time sama diri sendiri. Itu bagus sih teman-teman. Kadang-kadang begitu nggak sih ya, nggak selalu harus melakukan segala sesuatu halnya berdua, tapi masing-masing punya kegiatan yang mungkin berbeda dan bisa dilakukan di waktu yang sama, di tempat yang sama ya, dan nggak akan jadi masalah gitu loh ya. Oke. Yang ketiga ada Pisces atau sionya bisa jadi sio kelinci teman-teman. Orangnya satu circle sama kamu ya, dan udah kenal lama. Typically orang yang suka mengkritik segala sesuatu hal, kayak dia aja yang bener gitu lah, intinya ya. Baik sih, orangnya baik sebenarnya, cuman kadang-kadang yang nggak tahan gitu kan. Nggak tahan dalam artian, kan orang kayak gini biasanya ceriwis ya, cerewet gitu loh semuanya. Kayak ini ya, ntar gini ya, ntar begitu ya, ntar apa ya. Tapi kalau kita telaah, kalau kita runut-runut ya, kalau nggak ada orang kayak begini, kadang-kadang dunia ini nggak rame teman-teman ya. Sebenarnya tergantung sama responnya kita nggak sih kalau ngadepin orang yang penuh dengan kritik kayak begini ya. Kalau ada sih tipikal yang apa sih, kayak kalau misalnya ketemu sama orang kayak gini jaga jarak dan sebagainya ya. Ada tipikal yang mau mendengarkan gitu kan ya, tergantung respon masing-masing. Tapi sometimes orang kayak gini nih bisa jadi ngasih masukan yang cukup masuk akal kok teman-teman ya, kalau kita mau dengerin ya. Kita lihat orang ini bawa hal-hal baik nggak sih, artinya hal-hal baik, pengaruh positif atau negatif kedatangannya dia. Sebenarnya dia tuh mau datang, kamu tuh udah tahu gitu loh dari bulan-bulan lalu ya, dari bulan Januari dia datang tuh kamu sebenarnya udah kerasa aja, dia pasti datang nih nanti bulan depan gitu. Karena apa atau apa gitu. Atau mungkin ada beberapa hal yang masih belum selesai yang harus kalian selesaikan teman-teman, dan pertandanya sih udah jelas ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang positif atau negatif tergantung nih responnya kamu, apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu. Yang jelas ya, orang boleh mengkritik, orang boleh banget yang namanya memberikan kamu masukan, tetapi ya yang disarankan di sini sebaiknya kamu jernih dan tetap fokus sama apa yang kamu mau lakukan gitu teman-teman ya. Everybody have their own goal gitu. Jadi ya udah achieve aja goalnya kamu. Ya kalau misalkan udah achieve dan ternyata masukan-masukan yang diberikan sama lingkungan sekitar kamu, terutama dia ya teman-teman, masuk akal dan bisa dilakukan ya why not gitu loh, kenapa tidak gitu ya, seperti itu.
Oke, teman-teman, ini yang ketiga. Sekarang kita akan lihat untuk yang kelima ya. Yang kelima ada Sagittarius atau bisa jadi shownya show tikus. Orangnya pintar, mau belajar ya, mau belajar. Jadi kepintarannya tuh dari mau belajar, bukan kayak yang genius one gitu tuh, enggak teman-teman. Not really that genius but smart ya, karena dia mau belajar gitu. Ya, dan dari jauh ini teman-teman, kamu kenalnya juga udah lama ya, dari jauh, kemungkinan besar mungkin luar kota, luar negeri atau luar mana ya. Orangnya supel, humble, ramah ya, extrovert, cukup bisa bergaul ya, dengan mudah sama lingkungan sekitarnya. Gampang lah gaul kalau kayak gini ya. Kalau kita lihat apakah dia akan bawa pengaruh yang positif atau negatif. Sebenarnya awalnya mungkin positif ya teman-teman ya, tapi karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin menyinggung perasaannya kamu, atau mungkin omongannya dia yang kayak gimana dan kamu ada ketidakterimaan, atau sebaliknya ya kamu yang menyinggung perasaan atau hatinya dan sebagainya ya. Ini jadi ada sedikit percikan-percikan emosional lah ya, percikan-percikan kecil gitu ya. Semoga nggak jadi apa-apa sih ya. Kita lihat yang sebaiknya kamu lakukan apa. Oke, ya nggak apa-apa sih ya. Kadang-kadang perlu waktu untuk, atau ngasih waktu untuk dia atau kamu berpikir ya dengan pikiran masing-masing. Apa sih yang diucapkan tuh benar apa enggak sih gitu. Jadi membuka hati ya, belajar percaya sama diri. Apa yang bikin kamu nyaman ya, as long as kamu bisa menerima dengan baik, membuka hati dengan baik apa yang diucapkan orang, seharusnya sih tidak akan menjadi masalah ya teman-teman ya, kecuali memang kita yang bermasalah atau ada luka yang masih belum tertutup dan kebetulan ke-trigger sama omongannya seseorang ya, seperti itu. Semoga baik-baik ya. Oke, sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima ada Leo ya, Leo atau kalau kita bilang sionya bisa jadi show monyet teman-teman. Orangnya kayak apa, emosionalnya cukup tinggi. Kamu udah kenal lama ya sama orang ini, kamu udah cukup kenal lama, emosional ya dia juga naik turun. Tapi kalau misalkan dibilang baik, dia orang baik, loyal teman-teman. Orang cukup disiplin ya, keras kepala banget ya. Prinsipnya luar biasa, yes. Dan sering ketemu sih sama kamu bolak-balik malahan ya, seperti itu. Jadi oke sih. Disiplin, pekerja keras, hidupnya dia juga nggak gampang ya, penuh dengan trauma ini hidupnya. Ya. Kita lihat orang lama ini bawa kebaikan nggak ya, sebenarnya banyak bawa kebaikan ya, memang sering kalian sering ketemu dan udah tahu juga ya, kenal satu sama lain, dan nggak apa-apa sih ya, baik-baik aja, emang udah disepakati juga. Nah kalau kita lihat di sini apakah yang sebaiknya kamu lakukan ya, bekerja bersama ya, kalau bersama itu kita kadang-kadang hal yang nggak kita pikirin ya, ide-ide yang kadang-kadang macet ya, mampet, kalau dipikirin bersama-sama itu bisa yang namanya muncul gitu loh teman-teman. Nah entah dia itu siapa dan kayak gimana, tapi yang jelas kalian sering ketemu ya. Dan kalau dibilang di sini bagaimana sebaiknya yang kamu lakukan adalah bekerja bersama ya, kayak make a positive difference, bikin sesuatu hal yang positif bersama, memikirkan segala macam kemungkinan yang bisa diambil, langkah-langkah yang bisa diambil ya, dan melakukan segala sesuatunya dengan bahagia sih ya. Jadi terlepas dari apapun yang nanti kamu lakukan ya, kerjasama, mungkin kerjasama yang baik ya. Oke teman-teman, ini adalah 5 sosok atau 5 orang yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu di bulan Februari ini ya. Buat kalian semua teman-teman Cancer, semoga yang hadir, yang datang, yang awalnya mungkin punya niatan gak baik, jadi baik karena ketemu sama kamu ya. Amin. Alright teman-teman, kita jumpa lagi next month, bulan depan kita jumpa dengan orang-orang yang mungkin berbeda dan pastinya jauh lebih baik, karena aku juga percaya kalian berubah ke arah yang jauh lebih baik. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.